Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Yuk langsung aja kita bongkar belanjaannya di minggu ketiga. Alhamdulillah syukurillah dengan total belanjaan 150.000. Kira-kira apa aja yang aku beli? Nah, ini dimulai dulu dari cemilan ya teman-teman. Di sini aku beli mie ayam untuk harganya satu pak kayak gini tuh 10.000 dengan berat 500 gram. Selanjutnya aku beli saus untuk harganya itu 8.000 dan untuk bakso satu bungkus harganya 7.000. Selanjutnya di sini juga aku beli bustik ya, rebus yang kecil untuk harganya itu 5.000 dan aku juga beli kulit dimsum atau gyoza ya teman-teman untuk harganya itu sekitar 9.000-an. Selanjutnya di sini juga aku beli ikan asin untuk harganya itu 3.000 dan untuk jengkol harga 9.000 dapat seperempat ya teman-teman. Selanjutnya untuk cabai keriting merah di sini aku beli 5.000 rupiah. Nah, untuk harga cabai keriting merah ini emang lagi naik ya teman-teman. Jadi aku hanya beli sedikit aja karena alhamdulillah syukurilahnya di minggu kemarin itu masih sisa lumayan banyak banget. Nah, di sini juga aku beli kol untuk harganya 3.000, untuk timun 2.000 dan aku beli tomat harga 2.000. Dan ini sengaja ya teman-teman, setiap aku bikin video food prep pasti aku akan review dulu harga-harganya supaya nggak banyak pertanyaan. 150.000 tuh untuk apa aja dan juga harganya berapa kok bisa semurah itu. Dan di sini aku jelaskan ya teman-teman, aku belinya itu sistem diketeng ya. Jadi nggak per empatan, nggak per ons, tapi diketeng aja sesuai dengan yang aku butuhkan. Nah, selanjutnya di sini juga aku beli bawang putih untuk harganya 3.000 dan aku beli brokoli harga 5.000 dan daun bawang ini harga 2.000. Selanjutnya untuk wortel seperempat itu sengaja ya teman-teman aku lebihin beli wortel karena mau bikin cemilan dan untuk harganya 6.000 rupiah. Nah, selanjutnya di sini juga aku mau bikin sayur asam untuk harganya itu 5.000. Sengaja aku beli bumbu racik sayur asam juga ya teman-teman karena rasanya kayak kurang aja gitu ya kalau nggak pakai bumbu racik. Sama nggak sih teman-teman kalau misalkan bikin sayur-sayuran itu tetap pakai bumbu racik dan juga tetap bikin bumbu ulek atau bumbu iris, dan emang rasanya itu kalau pakai bumbu ulek doang kayaknya ada yang kurang ya teman-teman, tapi kalau udah dipakein bumbu ulek, dipakein bumbu racik itu rasanya kayak lebih pas aja ya. Di sini ada yang sama nggak sih? Kayaknya harus pakai bumbu double. Selanjutnya di sini juga aku beli bumbu dapur ya teman-teman untuk harganya itu 2.000 rupiah. Oke, selanjutnya untuk protein hewani di minggu ini alhamdulillah lumayan banyak banget yang aku beli ya teman-teman. Di sini aku beli sayap untuk harganya per pieces 3.000, aku beli 20.000 dapat 6 pieces-an. Selanjutnya juga aku beli dada filet untuk harganya itu setengah kilo 30.000 dan nanti kayaknya bakal bikin cemilan yang lumayan banyak ya. Ikan tongkol untuk 5 pieces ini harganya 10.000 ya teman-teman. Jadi untuk satu piecesnya 2.000 rupiah. Lanjut untuk protein hewani yang terakhir aku beli ikan lele setengah kilo harganya itu 14.000. Pokoknya di minggu ini aku bakal masak yang simple-simple aja ya teman-teman, makanya sengaja banget sayurannya aku beli sedikit. Jadi nanti kalau mood masaknya lagi pengen sayuran apa itu tinggal beli aja ke tukang sayur karena masih ada sisa budget sekitar 50 ribuan. Untuk sayur asamnya aku bagi dua ya teman-teman. Jadi untuk 2 kali masak karena biasanya aku masak itu dalam sehari bisa 2 sampai 3 kali. Ada yang sama nggak sih kalau masak itu nggak bisa satu menu satu lauk itu seharian itu full gitu ya, jadi harus berubah-ubah karena kadang teman-teman gampang bosen juga ya kalau misalkan kita masak sayur asam langsung banyak terus dimakan itu pagi siang sore, kayaknya aku tipe orang yang gampang bosen. Jadi biasanya untuk satu hari itu 2 kali 3 kali masak udah plus sama cemilan juga. Dan aku tuh ini bener-bener sharing ya teman-teman, bukan bermaksud ria atau pamer karena sering banget aku nemu komen-komenan yang selalu mempertanyakan itu nggak mungkin di Jakarta pengeluarannya segitu. Nah, ini balik lagi ke kita teman-teman, sebenarnya mau uang sebanyak apapun, uang sekecil apapun itu tergantung kita cara mensyukurinya, tergantung kita cara mensiasatinya gimana caranya supaya cukup gitu kan. Nah, misalnya untuk aku yang penghasilannya per bulan ini untuk 150.000, 200.000 gitu kan, pasti nggak akan cukup untuk belanja per hari ya, dikarenakan harga lauk pauk itu lebih dari 20.000 dan juga sayurannya itu sekitar 10 kalau enggak
15 ribuan. Jadi untuk satu kali masak itu bisa habis 35 ribuan. Makanya cara mensiasatinya ya aku belanja ke pasar gitu ya. Jadi nggak semua omongan orang harus kita ikutin ya. Kita berhak dengan hidup kita, kita yang punya kendali atas hidup kita. Makanya ya apa yang buat kita nyaman, apa yang ngebuat kita ngerasa happy, ngerasa enjoy, pastinya ya harus dijalani ya teman-teman. Nggak perlu kita mendengarkan kanan kiri, nggak perlu kita mendengarkan komenan-komenan yang ngebuat kita down, nggak perlu kita mendengarkan omongan yang ngebuat mental kita jadi terpuruk gitu kan. Karena semua itu pasti balik ke kita ya, kita lah yang punya kendali penuh atas hidup kita sendiri. Karena aku percaya banget setiap orang itu punya keunikannya tersendiri, punya caranya tersendiri, punya istilahnya itu keistimewaannya sendiri ya teman-teman. Oke lanjut, setelah tadi kita sharing ya teman-teman, jadi ini aku untuk si ayamnya, untuk sayapnya aku bagi dua, dan untuk bagian ujungnya aku potong-potong supaya nanti kalau dibalik itu nggak susah ya. Dan juga aku kurang suka yang mencos-mencosnya ini ya teman-teman. Nah ini akan aku bumbuin pakai bumbu ayam spesial yang tadi udah aku beli, dan pastinya aku di akhir video akan share juga inspirasi menu untuk 1 minggu. Ya biasa aja supaya ya teman-teman nggak bingung ya, punya bahannya sama, bingung mau dimasak apa. Siapa tahu menu-menu aku jadi inspirasi ya untuk teman-teman. Nah di sini untuk ayamnya aku marinasi dulu ya teman-teman sekitar 15 menitan, dan nanti akan aku taruh langsung di freezer supaya nanti kalau masak itu tinggal set-set aja ya, dicemplungin pakai tepung. Dan ini untuk ayam yang satunya lagi, yang tadi 3 potong udah dimarinasi, dan yang 3 potong lagi enggak aku marinasi karena aku mau bikin ayam bumbu kecap. Nah selanjutnya ini untuk ikan lele setengah kilo, ini akan aku marinasi pakai bumbu racik ikan aja ya teman-teman. Jadi nanti tinggal digoreng garing aja, ditambahin sambal dan juga lalapan. Pokoknya yang simpel-simpel karena untuk di minggu ini aku mager banget ya teman-teman kalau bikin masakan yang ribet-ribet. Jadi ini aku bikinnya tuh yang simpel-simpel aja, yang penting tetap ada lauk di rumah, dan juga yang penting ada lauknya dulu ya teman-teman. Kalau si sayuran mah gampang, tinggal ngeteng ke tukang sayur. Nah selanjutnya untuk dada filet yang tadi aku beli setengah kilo, ini akan aku jadikan 3 menu ya teman-teman. Untuk menu yang pertama aku akan bikin nugget untuk anakku dan juga untuk aku sarapan. Untuk yang kedua aku akan bikin gyoza, dan yang ketiga aku akan bikin dimsum ayam. Ini nanti bisa jadi stok untuk frozen food juga ya teman-teman. Nah di sini untuk si dada ayamnya udah aku masukin. Tadi aku tambahin bawang putih 3 siung, untuk telurnya 2, dan untuk masako sapinya setengah. Lanjut aku kasih air ya teman-teman. Sebenarnya untuk teman-teman yang punya chopper ini nggak perlu dikasih air ya, tapi karena aku adanya itu cuman blender, jadi supaya bisa muter, jadi aku kasih air secukupnya sampai bisa muter si blendernya. Nah selanjutnya tadi aku kasih lada setengah bungkus, dan langsung aja kita tuangkan tepung tapioka, tepung aci, boleh merek apa aja. Di sini kurang lebihnya itu 3 sendok makan. Selanjutnya di sini aku kasih daun bawang supaya wangi, dan ini langsung aja setelah aku aduk-aduk tadi, aku akan bagi dua ya teman-teman si adonannya. Dan ini untuk si wadah kotaknya aku akan bikin nugget dipakein wortel, nanti tinggal dikukus aja ya teman-teman. Tapi mohon maaf banget untuk hasilnya itu aku lupa banget untuk nge-record, jadi nggak bisa nunjukin hasilnya. Tapi kalau teman-teman mau bikin ini bisa setelah diaduk-aduk kayak gini, tinggal dikukus aja sekitar 20-30 menitan. Oke selanjutnya aku mau bikin dimsum dan juga gyoza ya teman-teman. Ini nggak tahu dimsum apa gimsum apa-apa ya teman, pokoknya ini sejenis itulah ya. Ini tinggal dipakein wortel aja. Mohon maaf banget ini kelihatan encer, padahal aslinya mah padat ya teman-teman. Mungkin karena aku isiannya tuh sedikit, karena biar banyak aja ya teman-teman, karena untuk stok 1 minggu. Nah di sini itu bisa juga untuk pendamping mie ya teman-teman, si dimsum dan juga gyozanya. Ini aku akan bikin mie chili oil dipakein topping gyoza dan juga dimsum. Ya mirip-mirip kayak mie gacuan gitu ya teman-teman, tapi ini versi low budget karena bikin sendiri. Pastinya lebih hemat, lebih banyak, lebih kenyang juga tentunya ya. Tapi ya tergantung teman-teman juga ya, mau bikin ya monggo silahkan, enggak juga nggak apa-apa teman-teman, dibeli aja, kita beli aja gitu kan, supaya nggak ribet, nggak riweh. Karena memang ya lumayan sih kalau bikin-bikin kayak gini tuh lumayan perabot tuh turun semuanya teman-teman. Jadi nanti udahannya tuh masya Allah tabarakallah ya, kita nyucinya itu pasti banyak banget perintilannya ya teman-teman. Kalau ada yang simple, ada yang mudah, terus ada uangnya, kita mending beli aja teman-teman, jujur ya. Karena selain menghemat waktu, menghemat tenaga, kita punya told
mah ya kalau ada rezeki mah mending beli ya teman-teman, ngebantu perekonomian orang juga kan. Nah, ini setelah dikukus ya teman-teman sekitar 20 sampai 30 menitan tinggal dihidangkan aja. Oke, selanjutnya teman-teman ini aku akan share juga ya inspirasi menu untuk 1 minggu. Semoga ya bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.